Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Baik, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah berikan komentar juga sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaikan tidak ada manfaatnya. Karena kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah semua emiten teman-teman sendiri ya. Bagi yang telah mendonasikan berupa super thank, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sampai detik ini jam 19.48 saya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan bahas emiten BRIS teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Jadi hari ini PR rasionya berapa? Kita lihat ya. Untuk harga wajarnya kemarin di 2.700 ya, sekarang 2.800, sudah lebih 100 perak, ini 18, rasio 18, sekarang sudah 17, berarti sudah kemahalan teman-teman ya. Ingat, emiten-emiten yang sudah lewat daripada garis tengahnya berarti sudah mahal, berarti dia mau dijual di harga mahalnya teman-teman ya. Tapi secara isian, perhatikan untuk isiannya bandar foreign ataupun lokal terus akumulasi. Ini tunggu aja koreksi sebentar ke level mana koreksi sebentarnya. Kita lihat di sini teman-teman. Ini ada si gap teman-teman di angka 2.600 ya. Sorry nggak kejadian. Ah nih 2.600. Bila mana dia koreksi ke angka 2.600 masih aman ya, 2.690 lah. Kenapa masih aman? Perhatikan MA20-nya masih menuju ke atas. Walaupun sudah tersangkut di MA 10 ya. Nah juga di sini ada sedikit gap teman-teman ya, hati-hati area sini ya. Mungkin ada koreksi-koreksi, tapi dia sekarang sudah naik sekitar 40%-an. Harusnya ada koreksi-koreksi dikit lah teman-teman bisa ke level 2.700 ataupun di angka 2.600. Tunggu aja koreksiannya dan lihat si bandar lokal dan foreign bagaimana. Perhatikan ketika bandar lokal dan foreign ngebeli, terus dia sudah mulai dijual itu ketika dia sideway atas. Nah ini ketika sideway atas ini belum jualan ya. Perhatikan ketika jualan teman-teman ya. Di sini ada sideway atas, dia tektokan di sini dulu pasti ada ketika ada pembuangan dan sudah dead cross baru dia melakukan namanya pelemparan barang-barangnya ya di sini nih. Nah, ini belum ada pelemparan barang-barang teman-teman, masih dalam posisi uptrend. Masih posisi dia terus memanipulasi harganya atau istilahnya memaaf harga lah teman-teman ya. Sini ada CP dari tanggal 21 ya, kita cek untuk tanggal 30-nya siapa. Ada YP untuk di domestiknya yang paling banyak, ada XDX bagus teman-teman ya. Aeroforeign-nya siapa, ada BB, ada BK. Ini BB sama BK bagus teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 3.000 teman-teman ya, 3.000. Cuman ini ingat ya, ini teman-teman kalau beli BRIS itu di harga mahalnya. Tapi kalau teman-teman yang masih di bawah, lanjutin aja. Bisa ke level 3.070 teman-teman. Walaupun di kuartal 4-nya di angka 2.700 ini sudah mulai mahal. Kenapa mahal? Perhatikan PR rasionya. PR rasio kan 18,32. Di sini sudah dari 17, rata-rata 17, berarti sudah mahal satu kali. Dijual di harga mahalnya. Apakah bisa ke sini? Secara TA masih posisi bisa ke atas. Makanya saya bilang saya targetin kalau dia turun ke 26 aja nggak jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu ketika dia turun ke angka 2430. Kenapa? Dia sudah melewati MA20-nya. Sekarang juga sudah menembus MA200. Tinggal tunggu aja koreksinya ke angka 2600 kalau dikasih. Nah, disitulah mungkin tanda-tanda dia akan uptrend kembali apabila si MA20 masih ke atas secara TA dan si bandar lokal dan foreign belum jualan. Di sini masih melakukan yang namanya manipulasi harga atau terus memaaf harganya, teman-teman ya. Oke, untuk BRIS seperti itu ya. Lanjut ada BBTN. BBTN ya. BBTN naik sampai berapa uptrendnya? Kita cek BBTN ya. Kalau yang fundamentalisme teman-teman ya, cenderung saya suka melihatnya di sini aja teman-teman ya. Dari PR rasionya aja. Kalau teman-teman lihat PR rasio ya. Ini kan 5,54 rata-ratanya selama 3 tahun ya. Nah, kita cek di sini BBTN. Nah, BBTN ini berapa PR rasionya? Nah, sekarang kan di 4,85. Nah, rata-ratanya 5,54. Berarti kan masih ada satu kali lagi. Nah, posisi BBTN ini lagi posisi di murahnya, sedikit murah teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh ke angka 5 dulu teman-teman dengan kondisi di angka 2.000 sudah bagus. Kondisi dia kalau pingin di sini di tengah sini, di angka 1.400 itu ya sudah bagus. Kenapa? Standarnya di situ. Jadi kalau ke situ bisa kejemput. Jangan di atas di angka 1.500 kalau pingin teman-teman pengen cepat kejemput. Nah, teman-teman kalau pengen cuan ya di 1.400-an lah targetnya ya. Itu secara pendacat. Kalau saya dari mana?
Kalau saya perhatikan teman ini tanda targetnya sudah mulai ditembus ya. Kita tulis dulu tercapai ya, tercapai 30 ya, tanggal 30 ya. Udah lama kecapaian di sini teman-teman. Di angka tanggal 28 April. Nah, sudah tercapai di situ teman-teman ya. Kita hapus dulu nih. Nah, ya. Ini tanda kenaikan sudah ditembus, teman-teman. Artinya tanda kenaikan bukan target ya, hanya tanda kenaikan aja. Kita hapus dulu. Ini tanda kenaikan ada di angka 1100-an. Ini belum bisa ditembus. Kenapa? Dia cenderung ngeluarin sekepala kembar ya. Si kepala kembar itu adalah hijau, merah, rata, teman-teman. Bukan si kepala merah. Kalau ingat si kepala merah nih ada bentuk kecil. Jadi dia kalau diturunkan, teman-teman ke level sini nih, ke level 960 masih kondisi aman ya. Bahkan diturunkan ke level ini pun masih kondisi aman. Kenapa? Masih tidak lepas daripada MA20-nya. Kecuali kalau sudah dilepaskan ke angka 800 ya, kondisi sudah mulai ke bawah banget gitu kan. Kalau di sini masih posisi aman untuk koreksiannya. Jadi koreksi 1000 sama koreksi 955 masih posisi aman. Kenapa? Masih posisi MA20 masih menuju ke atas. Walaupun MA10-nya sudah mulai ditikungkan, kecuali kalau sudah melewati 885 itu kondisi sudah istilahnya sudah dead close lah teman-teman, sudah memotong ya. Nah, secara PE rasio kan masih posisi murah teman-teman ya, di 4,85 sama di angka 5. Teman-teman target kemana selanjutnya ada di angka 1.200 di sini nih. 1.200 itu ini ada si kepala merah di sini, ada gap kecil teman-teman ya, di 1.230 dan sedikit mau menyentuh MA200. Apabila dia tidak sanggup di 1.185 berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali ya, untuk ngambil ancang-ancang nih teman-teman ya. Secara valuasi ini Bang masih posisi murah teman-teman, dia masih posisi murah banget malahan ya, sudah lepas daripada murah bangetnya dan cenderung sudah lepas juga dari harga murahnya. Target jangan ke sini dulu, jangan ke angka 2.000 dulu teman-teman, kecuali teman-teman jangka panjang gitu ya. Nah, targetnya ke sini aja dah, ke angka 1.400 sudah cukup karena sering ketembus ya. Kalau pengen ke atas sekali ya silakan, cuma nunggunya agak lama dikit gitu kan. Jadi teman-teman kalau yang seperti ini lebih baik tunggu koreksian agak dalam dikit ya. Yang penting MA10-nya jangan sampai maaf MA20 jangan sampai ketembus. Itu masih cenderung aman. Nah, dari isian bagaimana? Banana Foreign lagi jualan dulu nih. Perhatikan Banana Foreign jualan dulu setelah kemarin ngambil, wajar ngambil jualan harga di atas wajar. Tapi Banana lokal terus akumulasi. Kemarin ada pembuangan hanya sedikit aja nih, tuh tunggu koreksian aja ke level 1000-an. Kalau dia masih tembus juga masih ke angka 960 masih posisi aman. Kecuali kalau dia sudah lepas daripada 960. Oke, teman-teman untuk BBTN seperti itu ya, target penurunan ke angka 960 kalau dikasih ke situ teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ke level 1000 aja nggak jadi masalah. Target selanjutnya harus bisa melewati tanda kenaikan di 1110 dan target selanjutnya ada di angka 1.200 sini nih ya, 1.200. Pas banget di angka ya apa namanya di MA200 ya, di tanggal 19.01. Nanti target selanjutnya ada di angka sini teman-teman. Nah, di angka berapa ini? Di angka 1.400-an pas, 1.400. Yang mudah dikasih dikit nih ke target tanggal 1 ke target 01 ya. Ini juga ada targetnya. Nanti bertahap teman-teman, jadi harus koreksi dulu ya. Oke teman-teman, untuk BBTN seperti itu ya. Jadi posisinya sekarang posisi mau murah, teman-teman posisi murah ya. Sedikit harga dia agak murah, jadi walaupun koreksi ke harga murahnya masih cenderung aman gitu teman-teman ya. Seperti kami apalagi sudah bagian dividen kemarin ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu dulu ya. Kita bahas dulu dua bank dulu. Posisinya lagi bagus, lagi uptrend ya. Nikmatin aja kenaikan apabila teman-teman sudah mulai beli di harga bawah. Yang seperti saya bilang, teman-teman yang suka memasar kepada bilang, belilah emiten-emiten yang sudah di bawah. Ya, sudah masih di bawah lah teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli yang sudah di atas. Kita akan mengembalikan hukum dasar semua teman-teman ya. Beli saham itu hukum dasarnya itu di bawah, jual di atas ya. Kan cuma ada 3 fase teman-teman ya. Turun, sideways, tengah, naik. Jadi saham itu dari dulu begitu teman-teman ya. Tidak ada apa-apanya lagi. Naik, turun, sideways. Turun, sideways, naik ya. Begitu kan dasarnya. Kadang-kadang kita nyangkut kenapa? Karena kita sudah mulai beli biasa di atas, bisa di harga tengahnya beli teman-teman. Padahal teman-teman ketika beli pun harus istilahnya bersabar. Walaupun niatnya mau ngambil 1 tik, 2 tik, tapi teman-teman tidak mau cut loss ya, istilahnya. Kan strategi itu kan ada 3 teman-teman ya, strategi cut loss, strategi biarkan, sama strategi
average. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang mana pakai strateginya. Bisa dipakai di swing, investing, ataupun di scalping juga seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tapi kalau yang scalping, yang pingin cuan hari ini, teman-teman jangan sampai dibesokin. Dalam keadaan untung ataupun rugi harus dijual, teman-teman ya. Kalau teman-teman niatnya scalping, seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin itu dua dulu teman-teman yang bisa saya untuk di update-nya. Nanti kita update lagi emiten punya teman-teman yang sekian. Terima kasih dan ciao.